Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas ujian akhir semester, yaitu peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamadita Madani Sukma dengan NIM 24108020141. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi peradaban Islam di dinasti Turki Utsmani. Nah, baik, langsung ke materinya. Dinasti Turki Utsmani ini berasal dari bangsa Turki, suku Akhus, khususnya cabang Koyi, yang pada awalnya hidup di nomaden di Asia Tengah. Mereka memeluk Islam sekitar abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Nah, akibat dari serangan bangsa Mongol di bawah Genghis Khan pada abad ke-12 sampai 13, suku Koyi ini bermigrasi ke wilayah Anatolia yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk Rum. Nah, di wilayah itu pemimpin mereka Ertugrul mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II dan membantu peperangan melawan Bizantium. Sebagai balas jasa, Ertugrul tersebut diberi wilayah perbatasan Bizantium untuk dikelolanya. Nah, setelah Ertugrul wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman bin Ertugrul. Nah, ketika dinasti Saljuk melemah akibat serangan Mongol dan Sultan Alauddin II terbunuh sekitar tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Utsman menyatakan kemerdekaan wilayahnya. Nah, peristiwa ini menandai berdirinya Daulah Turki Utsmani dengan Utsman sebagai sultan pertama. Nah, Utsman mulai melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium dan menerapkan kebijakan politik dakwah dengan memberikan 3 pilihan kepada wilayah yang ditaklukkannya, yaitu masuk Islam, dan yang kedua membayar upeti, dan yang ketiga atau berperang. Pada masa inilah wilayah Turki Utsmani mulai berkembang secara perlahan namun pasti. Setelah Utsman wafat pada tahun 1326 Masehi, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Orkan. Pada masa Orkan, kota Bursa berhasil dijadikan ibu kota dan menjadi pusat pemerintahan yang sangat penting. Nah, Orkan ini juga menaklukkan reformasi besar dalam bidang militer dengan membentuk tentara Sipahi sebagai pasukan reguler bergaji, tentara Hazeb sebagai pasukan tidak tetap, serta tentara Janissary yang direkrut sejak usia muda dan dididik dengan disiplinnya tinggi. Reformasi militer ini menjadikan Turki Utsmani sebagai kekuatan militer yang sangat tangguh dan memungkinkan mereka menyeberang ke daratan Eropa untuk pertama kalinya. Kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Murad I yang berhasil memperluas wilayah ke Balkan seperti Adrianople, Edirne, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Makedonia.
Nah, Adrianople dijadikan ibu kota baru menggantikan Bursa tadi. Nah, kebersihan ekspansi Murad I membuat Turki Utsmani semakin disegani di wilayah Eropa, dan ia dijuluki sebagai Alexander abad pertengahan. Namun, pada masa Sultan Bayezid I, Turki Utsmani mengalami kemunduran. Sementara setelah mengalami kekalahan telak dalam Perang Ankara tahun 1402 Masehi melawan Timur Leng. Nah, kekalahan ini menyebabkan banyak wilayah melepaskan diri dan memicu konflik perebutan kekuasaan di antara putra-putra Bayezid tadi. Nah, setelah wafatnya Timur Leng pada tahun 1405 Masehi, kekuasaan Mongol mulai melemah dan terpecah. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Turki Utsmani untuk bangkit kembali dan menyatukan kekuasaan yang sempat terpecah tadi. Nah, pada pemulihan ini berakhir dengan munculnya Sultan Muhammad II yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 1453 Masehi, ia berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, yang menjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia Islam dan Eropa. Nah, keberhasilan ini didukung oleh perencanaan militer yang matang, penggunaan meriam besar, dan pembangunan benteng pertahanan, serta kedisiplinan tinggi pasukan Janissary. Konstantinopel kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota Turki Utsmani. Nah, pada masa kejayaan Turki Utsmani berlanjut pada masa Sultan Salim I yang memerintah antara tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Nah, pada masanya ekspansi diarahkan ke wilayah timur dengan menaklukkan Persia, Sam, dan Mesir. Setelah berhasil mengalahkan dinasti Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Nah, kekuasaan Khalifah Islam secara resmi berpindah ke tangan Turki Utsmani, sehingga kesultanan berubah menjadi kekhalifahan. Nah, pada puncak kejayaan Turki Utsmani tersebut terjadi pada masa Sultan Sulaiman I Al-Qanuni yang memerintah pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin besar yang menyusun undang-undang negara dan membawa Turki Utsmani mencapai wilayah terluasnya yang meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani memasuki masa kemunduran, yaitu ekspansi wilayah terhenti. Kekalahan militer sering terjadi dan administrasi pemerintahan menjadi lemah. Nah, para penguasa hidup dalam kemewahan dan mulai meninggalkan nilai-nilai Islam. Sementara perekonomian negara memburuk akibat peperangan yang terus-menerus. Di sisi lain, bangsa Eropa mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi militer, sehingga Turki Utsmani semakin terpencil. Bangkitnya gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan juga mempercepat runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani. Dan pada akhirnya pada tahun 1924 Masehi, sistem kekhalifahan Turki Utsmani secara resmi dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk
dan digantikan dengan Republik Turki yang bersifat sekuler. Nah, penghapusan ini mengakhiri peran Turki Utsmani sebagai pelindung dunia Islam yang selama berabad-abad memegang otoritas politik dan keagamaan. Dengan runtuhnya kekhalifahan ini, dinasti Turki Utsmani yang telah berdiri lebih dari 6 abad resmi berakhir. Peristiwa ini menjadi penutup perjalanan panjang salah satu peradaban Islam terbesar dalam sejarah yang pernah mencapai puncak kejayaan di bidang politik, militer, hukum, dan kebudayaan. Namun, akhirnya runtuh karena lemahnya kepemimpinan internal dan ketinggalan dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang materi peradaban Islam di masa dinasti Turki Utsmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.